Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syafi'i, salah seorang dari guru MAN 1 Tasikmalaya dengan mata pelajaran fikih sekaligus sebagai mahasiswa PPG 2023 LPTK UIN Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 dengan materi seputar zina. Karenanya selamat menyaksikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah rasulullah wa rahmat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana anak-anakku, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita penuh barokah, baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM, yakni Saudara Hendra. Silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semangat. Semangat. Sehat, semangat, dua modal pokok untuk kita Belajar. Baik, sebelum Bapak lanjutkan bahasan tentang zina, Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Semuanya hadir? Semuanya hadir? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, takdir Allah hari ini peserta didik di kelas 11 IPA 4 ini sehat semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, saya minta, Bapak minta untuk terlebih dahulu kalian untuk membersihkan dan memeriksa kebersihan kelas terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mengambil sampah barangkali ada yang di bawah meja atau kursi. Ambil sampahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah. Kalian telah membersihkan kelas kalian. Mudah-mudahan dengan membersihkan kelas kalian dan suasana kelas ini bersih, ini menggambarkan kebersihan hati dan pikiran kalian juga. Anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air, sebelum kita masuk ke dalam bahasan materi, Bapak ingin mengajak kepada anak-anak sekalian untuk terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Hafal kan semuanya? Asal dan hafal. Ya, ayo kita mulai. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang seputar zina. Seputar apa? Zina. Kalian harus tetap semangat, pantang mundur sebelum mencoba. Dalam sebuah ungkapan, la tata'akhir qabla an tujariba.
Jangan pernah mundur sebelum mencoba. Tetap semangat. Jangan pernah berpikir bahwa itu sulit. Jangan pernah berpikir bahwa itu tidak bisa kita lakukan. Harus yakin, optimis, ya, pantang mundur sebelum mencoba. Yakini kita bisa, kita mampu. Ayo, baik, kita perhatikan semuanya. Bahasan kita hari ini adalah tentang apa? Zina. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian zina. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu zina? Sudah ada yang tahu apa itu zina? Menurut kamu apa itu zina? Berpacaran. Berpacaran. Oh, iya, bisa kita terima. Menurut Najwa, apa itu? Suatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan tidak dalam suatu hubungan pernikahan. Nah, apapun jawaban kalian, ya, zina itu mengarah kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang diharamkan. Apa itu zina? Kan semuanya dalam tayangan ini kita bisa lihat bahwa zina menurut sebagian ulama adalah ilajuz zakari bi farjin mahramin li ainihi khalin minas syubhati mustahil. Bahwa zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, muharramin yang diharamkan, li ainihi karena darahnya, khalin minas syubhat serta tidak ada unsur kesamaran, ya, mustahil tau'an dan disenangi menurut tabiat. Nah, dari pengertian tersebut Bapak ingin menggarisbawahi, ya, bahwa zina itu adalah ilajuz zakari bi farjin, masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Jadi kalau ternyata masuknya kelamin laki-laki melalui arah dubur, itu tidak bisa disebut apa? Zina. Lebih sering kita sebut istilah apa? Liwat. Ini yang ingin garis bawah. Dan ilajuz zakari bi farjin, perhatikan semuanya. Masuknya kelamin laki-laki ke farji perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu bukan zina, homoseks. Ya, perempuan dengan perempuan itu pun bukan zina. Apa namanya itu? Lesi. Kalau zina itu hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Itu yang ingin digarisbawahi dari pengertian zina. Yang kedua yang ingin digarisbawahi adalah kata khalin minas syubhat, tidak ada unsur syubhat. Tidak ada unsur kesamaran. Jadi jika ada seorang suami misalkan, ya, dia menduga itu adalah istrinya, ya, nah setelah dia melakukan hubungan seksual ternyata bukan istrinya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai zina. Itu kalau zina itu dilakukan atas dasar kesadaran. Kalau ada unsur kesubhatan, ada unsur kesamaran, itu kalau ketidaktahuan misalkan seperti yang contoh seperti yang Bapak tadi contohkan, maka itu tidak bisa disebut zina. Itu. Terus yang ketiga yang ingin digarisbawahi adalah kata mustahil tau'an. Ya, dilakukan itu atas dasar kesenangan tabiatnya. Jadi kalau dilakukan atas dasar keterpaksaan, misalkan karena diperkosa, bukan dipaksa, ya, tidak ada unsur kesenangan, maka tidak bisa disebut zina. Jadi kalau kita simpulkan, zina itu adalah hubungan seksual laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang apa? Sah. Besar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diterima oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah, ayu dzambi a'dzam,
dosa apakah wahai Rasul dosa yang paling besar? Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan Allah sekutu, wa huwa khalaqaka. Adalah Allah yang menciptakan. Summa, kemudian apa lagi? Rasul menjawab, antaktula waladaka khasyata an yakuna ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena khawatir kamu tidak bisa memberi makan. Khasyata imlak, karena takut fakir, takut miskin. Kemudian masuk bertanya kembali, summa ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, antuzani halilata jarika. Engkau berbuat zina dengan istri tetangga. Ini termasuk dosa besar. Hadis juga Imam Bukhari Muslim. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian mendiskusikan, ya? Bapak ingin kalian mendiskusikan bahasan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama adalah pengertian apa? Zina. Yang kedua adalah hukum dan dalil atau dasar hukum apa? Zina. Kita akan diskusikan dan Bapak akan bagi ke dalam 4 kelompok yang kemudian masing-masing untuk mendiskusikan tentang seputar pengertian zina. Terus yang kedua tentang hukum beserta dalilnya, dan kemudian nanti Bapak akan minta dari kalian ada perwakilan untuk mempresentasikan materi tentang zina yang lebih khusus pada bahasan pengertian beserta apanya? Dalilnya. Caranya Bapak akan bagikan tuh LKPD yang sudah Bapak buat, ya. Silakan kalian kaji, silakan kalian pelajari yang mana di sana tuh memuat format beberapa hal yang harus dibahas, yang harus didiskusikan. Baik, Bapak akan bagikan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan kejenuhan kita, untuk menghilangkan kepenatan kita lakukan ice breaking terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudara Ilham. Silakan. Untuk menambah rasa semangat pada belajar hari ini, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3, mulai. Kita akan simak, kita akan mendengar bagaimana hasil dari diskusi yang mana kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1 terlebih dahulu tentang seputar pengertian dan hukum zina. Silakan dari kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Oleh ketua kelompoknya oleh siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 1 tentang pengertian zina dan hukum zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dimana hubungan tersebut tidak ada ikatan yang sah dalam pernikahan, dan hukumnya termasuk haram. Di samping haram, zina itu berdosa besar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan? Silakan bertanya. Izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan, di sana ada kata wala taqrabuz zina. Di sana itu bermakna apa? Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Yang dimaksud dari dalam kata la taqrabuz zina itu la nahi, yang artinya larangan. Sebagaimana dalam usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujud. Terima kasih anak-anak sekalian yang telah mendiskusikan tentang
materi seputar zina, mulai daripada pengertian apa tadi? Zina, hukum, Zina, dasar hukum, zina. Dan alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar. Namun ada yang ingin Bapak lebih titik tekankan, mulai daripada apa tadi pengertian zina dan juga dasar hukum tentang zina. Baik, tadi untuk pengertian zina dari awal Bapak sudah sampaikan dan tadi sudah didiskusikan oleh kalian sendiri, dan kemudian ada yang ingin digarisbawahi pada ayat wala taqrabu zina. Tadi sudah diskusikan sekilas wala taqrabu zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Kata la taqrabu dalam tinjauan ilmu bahasa itu adalah fi'il nahi. Fi'il yang bermakna apa? Dalam kaidah ushul fikih dikatakan al aslu fin nahi lit tahrim. Asal makna larangan itu menunjukkan mana apa? Haram. Jadi berbuat zina hukumnya apa? Haram. Itu coba kita lihat kata la taqrabu. Dan janganlah kalian mendekati azina perbuatan apa? Zina. Nah, dalam ketentuan usul fikih pada kata la taqrabu ini juga berlaku yang namanya qiyas aulawi. Ya, qiyas apa? Aulawi. Jadi jangankan berbuatnya berzina, mendekati zina saja sudah diharamkan. Sudah diharamkan. Apalagi berbuatnya, mendekatinya saja itu sudah Allah haramkan. Mengapa? Sebab orang yang dekat-dekat zina rentan sekali dan bisa dipastikan akan berbuat apa? Zina. Nah, sekarang pertanyaannya, apa gitu? Apa saja hal-hal yang bisa mengarah kepada perbuatan zina? Misalkan pacaran. Nah, apa? Pacaran. Kedua, khalwat. Khalwat itu apa? Berduaan laki-laki dan perempuan di tempat sunyi. Yang keduanya bukan mahram. Terus juga potensi yang ada hal yang bisa berpotensi ke arah zina adalah apa? Terlalu intens, terlalu sering berkomunikasi atau interaksi. Nah, Bapak berharap semuanya kalian bisa menghindari hal-hal yang bisa mengarah kepada perbuatan apa? Zina. Kenapa? Karena perzinahan fahisyah, perbuatan keji dan menji, jika layaknya binatang. Itu baiklah. Pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar, mulai dari awal sampai akhir. Gimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Semangat? Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kesimpulannya bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama, yang mana zina itu adalah hubungan seksual laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Jelas untuk hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari yang namanya perbuatan apa? Zina. Nah, selanjutnya silahkan kumpulkan, ya, kumpulkan LKPD yang sudah Bapak bagikan beserta jawaban-jawabannya. Silahkan dikumpulkan. Materi minggu berikutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar yang bisa digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku zina beserta hadnya. Apa saja hadnya, apa saja ketentuan hukumannya, dan juga kita akan membahas tentang hikmah dilarangnya apa? Zina. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan
kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keadaan semangat. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.